Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berarti Allah menunjukkan bahwa seruannya untuk kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba Allah yang beriman. Amin. Apa perintahnya? Udkurullaha katsiran, supaya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Zikir dengan hati artinya tak lepas dari mengingat Allah dan menyambut seruannya. Ada larangan, siap ditinggalkan. Ada perintah, jangan dipikir lagi, pasti untuk kebaikan. Kemudian zikir dengan lisan. Nuhun. Zikir dengan lisan. Ucapkan dengan lisan bahwa kita itu mensucikan Allah. Boleh tasbihnya, ada tahmidnya, ada tahlilnya, la ilaha illallah, menguatkan ketauhidan kita, ada takbirnya. Pendeknya, apa yang diucapkan sebagai bagian dari mengingat Allah. Kemudian zikir dalam arti perbuatan. Jadi suruh sejalan antara apa yang di hati, ingat selalu diungkapkan dalam lisan kita, diwujudkan dalam perbuatan. Ketika sebelum ada hayya 'alas shalah, wah ini berarti sudah siap-siap. Ini bahkan kalau kita melihat di Masjidil Haram itu sholat subuh ya 4:30, kadang-kadang jam 5. Tapi yang berdatangan jangan dianggap sejam sebelumnya, ada yang jam 1 ya. Itu menyambut seruan Allah ya, sholatnya kan 4:30. Tapi di situ menyambut seruan Allah dengan hati, dengan lisan dan perbuatan. Ada tahajud dulu ya. Ada juga sholat-sholat lain, tahiyatul masjidnya, kemudian sholat di saat kita ada kesulitan supaya dibukakan kesulitan sehingga dimudahkan, baca Quran dan sebagainya. Nah itu sebagai zikir dalam arti perbuatan. Jadi sejalan, yang di hati selalu ingat, diucapkan juga bagian dari meluruskan niat. Jangan-jangan sampai kita ini kemana-mana. Nah, dan dikuatkan kembali dengan perbuatan kita. Jadi bukanlah zikir kalau lidah mengatakan subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya, tetapi ketika orang ada mendengar hayya 'alas shalah tidak pernah juga menyambut. Nah, jangan sekali-kali ya. Sebagai ungkapan zikir kita dengan hati, dengan lisan, begitu sebelum hayya 'alas shalah saja sudah siap, karena waktu akan segera tiba. Nah, sampai-sampai Nabi mengatakan, hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi ya, Imam Ahmad juga, Rasulullah mengatakan, aksiru, perbanyaklah dzikrallahi, ucapan-ucapan zikir kepada Allah, hatta sehingga
yaquluna, orang yang tidak senang, orang kafir dan munafikin, majnunun, gila orang ini. Sampai gitu Nabi perintah untuk zikir itu. Di tempat lain Nabi mengatakan, sampai-sampai mengatakan mereka itu ria amat itu punya Tuhan itu. Ya artinya kita dibuat iri hati orang-orang yang kafir dan munafik, iri karena kita terus menyebutkan, bukan ria dalam artian tunjukkan kita seorang muslim dekat dengan Allah, kita hanya ibadah kepada Allah, bukan kepada patung-patung yang bertengger gitu. Sekali lagi Nabi saya mengatakan teruskan zikir kepada Allah. Sampai orang yang tidak senang kafir dan munafikin mengatakan tuh, gila orang itu di mana-mana Allah saja yang disebut. Memang harus nyebut apa? Gitulah hebatnya zikir, sehingga bergema dalam hati, diucapkan dengan lisan, iri hati orang yang bukan muslimnya, yang muslim juga yang kurang senang, yang munafik itu ya pasti disebutnya itu gila orang ini, di mana-mana dia zikir terus. Nah, kita bersyukur kehadirat Allah, artinya kita benar-benar ada di posisi sedang zikir pada Allah. Kalau kita sudah beribadah dan zikir kepada Allah, orang apakah baik komentarnya pada kita, tidak baik, no problem, kita lurus saja, namanya ikhlas ya. Bahkan yang tidak baik harus dibayar dengan yang baik. Ingat Rasulullah mengatakan salah satu di antara kriteria ulul albab itu yadrouna bil hasanati sayyi'ah, menolak yang tidak baik dengan yang baik. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani. Selanjutnya, kalau kita melihat di surat Al-Ahzab, ya kalau dibuka-buka ya, kalau tidak salah ayat 35 itu bisa dicarilah. Itu ada 10 tingkatan dari seorang muslim itu ya. Nah, muslimnya, mukminnya, qanitinnya, sampai puncak yang ke-10 itu dzakirinallaha wa dzakirat. Puncaknya yang ke-10 itu diberi predikat oleh Allah orang yang selalu berzikir, baik laki-laki atau perempuan. Di situ kalau orang-orang bisa berzikir benar dengan hati dan lisan dan perbuatan, maka bagaikan kita merebut cinta Allah. Kalau namanya merebut cinta Allah, ya Allah senang pada kita, Allah senang pada kita ya. Sampai dikumpulkan malaikat, wahai malaikat, tahu tidak, nah lihat hamba-hambaku, mereka terus berzikir kepadaku, dan kalau mereka berzikir padaku, aku lebih ingat pada mereka. Nah, ingat di surat Al-Baqarah, fadkuruni, terusnya adkurkum waskuruli wala takburun. Ingat padaku, aku akan ingat kepadamu. Kalau bahasa pagi sore mah, please remember me, I will remember you. Gitulah, ingat padaku, kata Allah, aku akan selalu ingat padamu. Nah, ini keistimewaan, dipuji ya, as-sana'uhu ya, di hadapan malaikat, pujian Allah di hadapan malaikat, diberitahu, lihat hambaku, malaikat, mereka selalu ingat padaku dengan ibadah-ibadahnya. Nah, kemudian seorang sahabat bertanya, nah kalau itu bisa merebut ya kecintaan Allah, apa yang Allah berikan? Ya, kata Nabi, yaitu diumumkan ibadah kalian itu sampai malaikat mencintai orang itu, diketuk hati di sekelilingnya, maka sekitar orang yang ketemu dengan orang ini akan baik, menaruh rasa hormat ya, memuliakannya. Bukankah mulia dan ingin dihormati itu bagian dari keinginan manusia, kebutuhan manusia, dan Allah berikan apabila kita selalu mengingat kepada Allah. Dan hadis lain menyatakan, kalau Allah sudah cinta pada seseorang, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Dari zikir saja ada dua, minimal dua, diumumkan bahwa ini ahli zikir, dan yang kedua diberikan rahmat.
Nah, kalau kita lihat dari Ar-Raghib Al-Asfahani ya dalam Mufradat Al-Qur'an, jadi kata-kata sulit di Quran itu ada di Al-Asfahani ya, harganya dulu 25 real lah, akan tapi isinya ya kurang lebih ada 4 sentian tebalnya. Kata sulit Al-Qur'an ada di situ ya. Nah, tapi belum yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, tapi mudah dipahami bahasanya. Ciri-ciri orang yang sudah tinggi ya peradabannya, tidak mau menyulitkan orang. Semakin besar, semakin tebal, berarti penulisnya orang yang sangat berdedikasi tinggi untuk al-Islam, maka sangat mudah bahasanya, sangat mudah. Rahmat yang dimaksud jangan dianggap kasih sayang saja. Rahmat itu, kasih sayang itu baru judulnya. Kalau Allah kasih sayang pada seseorang, pertama dilindungi, kedua diselamatkan, ketiga dianugerahi rizki, rizkinya juga yang mulia. Di samping itu dianugerahi juga sahabat-sahabatnya yang soleh, dan diberikan juga kepadanya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pendeknya, segala sesuatu kebutuhan manusia yang diingin manusia dan yang tidak diingin manusia tapi Allah menginginkan orang ini memilikinya, diberikan. Begitu kasih sayang Allah tertarik oleh orang yang selalu berzikir dengan hatinya, dengan lisannya, dengan perbuatannya yang serempak menyambut perintah, ada larangan langsung sejauh-jauhnya ditinggalkan. Selanjutnya di situ juga perintah kedua, wasabbihuhu bukratan wa asila. Setelah diperintahkan orang beriman untuk berzikir, maka disebutkan di situ wasabbihuhu, bertasbihlah ya, bukratan wa asilan. Bukrotan itu pagi hari, asilan itu sore hari, bukan hanya pagi-pagi sampai 2 jam 8. Nah, bukan sore hari dari jam 5 sampai maghrib. Yang dimaksud dalam tafsir itu dari semenjak kita bangun subuh ya sampai siang, tengah siang ya, kurang lebih jam 12, disambung 12 sampai maghribnya, itu adalah sore harinya. Berarti sehari penuh, karena ada amalan malam nanti disambung, sehari penuh orang itu bertasbih. Apa artinya bertasbih? Secara sempit bertasbih itu adalah mensucikan Allah. Tapi Nabi mengajarkan, di samping ingat kepada Allah, dzikir yang utama adalah yang sudah bapak-bapak ibu hafalkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Punten dipanasan lah Pak, tulang nganggo rokok ke sawantena. Nah, apa makna, apa dampaknya, akibatnya kalau kita mengucapkan kalimat dzikir yang kata Nabi sebaik-baik dzikir adalah itu. Subhanallah, maha suci Allah, mendidik kita. Allah yang maha suci itu, kita harus berakhlak seperti Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhalaku bi akhlakillah. Nabi yang bilang, berakhlaklah seperti Allah. Ya, seperti itu Allah. Di dalam Al-Qasas ayat 77 kan, wa ahsin, Al-Qasas 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah seperti akhlak Allah berbuat baik kepadamu. Nah, sekarang Allah maha suci. Kalau datang kepada yang maha suci untuk berzikir, ya beritahukan
Allah itu maha suci, mendidik kita mendekati yang maha suci, kitanya harus suci, bersih hati, suci jiwa, dan di situ kita perbanyak istighfar agar ada dosa kesalahan pun segera oleh Allah dibersihkan, karena kita ingin bersih hati, suci jiwa. Dan kalau hati bersih, suci jiwa, itu habitat iman, tumbuhnya iman, adanya iman di situ tumbuh subur akan melahirkan amal soleh. Itu dari subhanallah, walhamdulillah, akan melahirkan sifat qanaah, menerima takdir yang diterima dari Allah sebagai hasil usaha, lalu bertawakal, lalu dapat hasilnya, alhamdulillah. Kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Dulu saya pernah bicara, Nabi mendengar Umar bin Khattab, ya Allah, kata Umar berdoa, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Wah, Nabi yang lewat itu terpancing juga dengan doa Umar. Apa tidak salah Umar? Kamu berdoa ingin jadi golongan sedikit? Iya, golongan sedikit di dalam Al-Quran tuh qalilun minasyakirin, kan, sedikit orang yang bersyukur. Maksudnya aku ingin menjadi orang yang bersyukur, yang jumlahnya memang sedikit, diberitahu dalam Al-Quran. Oh gitu ya. Nah, berarti dengan adanya kita mengucapkan alhamdulillah dari zikir kita, maka akan melahirkan manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan kalau bersyukur itu mengundang nikmat Allah tambahnya. Ingat surat Ibrahim ayat berapa tuh? Laing syakartum lazidanakum, ayat 7 ya. Pak Haji Soleh apa? Surat ke-14 ayat 7, laing syakartum lazidanakum walaing kafartum inna adabi lasadid. Nah, jadi kalau bersyukur akan mengundang nikmat Allah, ditambah lagi, malaikat tambah lagi, aku beri sedemikian, dia bersyukur tambah lagi, ditambah. Nah, tapi kalau kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka yang ada adabnya, yang sudah diberikan mungkin nanti tidak diberi lagi, dan berikan kehidupan yang berat. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah, melahirkan diri yang ingin selalu istighfar, bersuci ya. Kemudian alhamdulillah, melahirkan manusia yang pandai bersyukur. Subhanallah, la ilaha illallah, ucapan tahlil itu la ilaha illallah akan menguatkan kita ketauhidan. Ketauhidan itu yang sangat utama. Bahkan dalam hadis, man qala fi akhir hayatihi, siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga. Makanya disunatkan kepada yang kelihatan sudah berat ini sakitnya, bisikan di telinganya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Nah, jadi di situ ucapannya walaupun mulut tidak qomat kamit bisa. Boleh Bapak coba. La ilaha illallah tapi jangan dibuka mulut, bisa itu. Tidak dibuka pun mulut, ya, la ilaha illallah dibuka. Sekarang dikulum saja. Hanya lidah yang bergerak, bisa. Paling ringan sehingga Allah tidak membuat berat. Kalau orang di akhir hayatnya la ilaha illallah, silakan coba. Saya mengucapkan la ilaha illallah tidak berbuka mulut, tapi dengan lidah, goyang lidahnya. Bisa Pak, bisa. Artinya Allah memudahkan. Kalau orang kan sudah berat, hampir seluruh tubuh tidak berfungsi, lidah berfungsi. Karena ada kepentingan dari Allah untuk mendorong orang jadi ahli surga. Kampung halamannya di surga, hanya iblis tuh yang tidak senang, sehingga jadilah kita berkelana di jagat ini. Lawan iblis, jadikan setan sebagai musuh kalian, begitu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi ucapan la ilaha illallah menguatkan ketebalan hati kita dalam keimanan, dan tidak akan mau berbuat syirik. Kokoh kuat.
Dan kalau kita mencintai Allah, harus tahu mana yang Allah cintai, yang dibenci Allah ditinggalkan. Itu ya. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Dampaknya pada diri kita kalau mengucapkan Allahu Akbar, maka berani kita mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah, karena yakin Allah maha hebat. Betapa kecilnya kita tak berdaya, yang disusul dengan la haula wala quwata illa billah, menjadi orang yang tangguh hidup. Kalau dalam bahasa Sundanya tidak epes meer, diberi ujian gini mengeluh. Nah, padahal keluhan dalam dinul Islam ada, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu keluhan istimewa. Kemudian berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa lufi wa minha, beri ganti yang lebih, atau Allahumma ja'ala rahmatan wa la taj'al adaban, semoga musibah yang tidak menyenangkan saya ini menjadikan rahmat, jangan jadi adab. Nah, jadi keluarnya bukan mengeluh sebagai manusia biasa. Kalau sudah dibekali iman, keluhannya istirja, mengembalikan segala kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Susul dengan doa, ya Allah beri ganti yang lebih baik. Ya Allah, semoga musibah yang tak menyenangkan kami ini bukan adab, jadikan sebagai rahmat. Kasih sayangmu mungkin mengingatkanku, mungkin akan menguatkan imanku. Jadi kalau kita menerima musibah yang tidak senang pada kita dengan baik, munculnya adalah hidayah dari Allah, diberikan kasih sayang dan kesejahteraan. Kokoh kuatnya iman. La haula wala quwata illa billah, yang kuat Allah. Orang ini akan menjadi tangguh. Maka dari itu, apabila kita diperintah supaya berzikir, dan hendaklah lengkap zikirnya, bukan hanya tasbih, bukratan wa asila, dari mulai pagi sampaikan kepada Allah zikir-zikir kita, sampaikan tasbih kita. Begitu sampai duhur, maka lanjutkan juga. Artinya sehari penuh. Ya, kalau semalam kan semalam suntuk ya Pak. Kalau sehari suntuk tidak pantas. Ya sehari penuh sajalah, full day. Kita berdekat-dekat dengan Allah. Maka, nah ada maka di sini. Ayat selanjutnya yaitu ayat 43. Ya, ini kita sedang membahas surat Al-Ahzab 41 sampai 48. Ini mutiara hidup bagi kita. Ya, kalau memiliki ini istimewa nanti yang diberitahukan oleh Allah. Milikilah, bawa pulang ke rumah. Ya, saya nasihati untuk diri saya sendiri, atau kalau bermanfaat untuk kita semua. Ya, huwaladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Ayat 43-nya. Huwa, dia, Allah itu, alladzi yang yusolli, memberi sholawat, alaikum, atas kalian, hai orang beriman. Allah mengajak bicara pada orang beriman. Ya, wa malaikatuhu, juga malaikat aku ajak. Supaya apa? Liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur, keluar dari kegelapan pada cahaya yang terang benderang, keluar dari tidak tahu menjadi sangat tahu harus bagaimana hidup ini, keluar dari kezaliman menuju segala yang adil, keluar dari kejahatan menuju yang benar-benar dan baik-baik, menuju jalan menuju surga terbuka karena Allah lah yang memberinya. Pertanyaan kedua dari sahabat, ya Rasul, Allah berikan sholawat kepada orang beriman kepada kita, malaikat memberi sholawat. Seperti apa sholawatnya? Nah, kalau dalam arti kata sholat atau sholawat itu doa, ada juga sholawat itu memberi rahmat. Maka di tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kalau Allah memberi sholawat kepada orang beriman, artinya
Allah menurunkan rahmatnya seperti yang tadi. Kalau malaikat memberi sholawat kepada orang beriman, Ghafir 7-9 tafsirnya yaitu mendoakan. Doanya Pak cocok dengan keinginan kita. Lalu malaikat berkata, Rabbana wasita kullasyai'i rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'atahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qimus sayyah wa man taqisaitin yaumaidin faqad ruhimta wa dzalika huwal fawzul adzim. Itu doa malaikat. Jadi dengan zikir dan tasbih kita maka tertarik Allah, kita rebut kecintaan Allah. Allah mengumumkan di hadapan malaikat tentang baiknya kita selalu zikir, dan Allah menurunkan kasih sayangnya segala kebutuhan manusia, dan ditambah dengan keistimewaan dari Allah. Malaikat tertariknya oleh zikir kita dan kita bertasbih kepadanya, yaitu dengan mengirimkan doa. Doanya hebat. Arti yang tadi doa malaikat itu di surat Ghafir 7-9, kalau dicetakkan Indonesia bukan surat Ghafir, surat Al-Mu'min. Al-Mu'min bukan Al-Mu'minun, surat Al-Mu'min. Kalau Timur Tengah menyebutnya surat Ghafir ayat 7-9. Artinya, ya Allah, betapa luas ilmu dan rahmatmu, ya. Rabbana wasita kullasyai'i rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilaka, dan ampuni. Tuh, malaikat mendoakan supaya kita diampuni. Wa tabu sabilaka, ampuni, apalagi ini orang mengikuti jalanmu, titian menuju surga, berilah kepadanya ampunan. Wa qihim adzabal jahim, nanti kalau sudah kembali ke haribaanmu di akhirat, wa qihim adzabal jahim, selamatkan dari neraka jahim, ya. Neraka jahim itu neraka yang menyala-nyala, neraka yang membahayakan, ya. Pokoknya di Al-Quran berapa kali kemarin kita jelaskan, berapa kali perkataan Jahannam 77 kali. Hitunglah kita kalau tak ada urusan. Jahim berapa kali, kemudian Sakor berapa kali, ya. Itu di Al-Quran itu kalau saling sambil kita tadarus dihitunglah, insya Allah akan menambah apapun untuk menjauhkan dirinya. Nabi kalau baca Quran tidak cepat lanjut. Kalau ada rahmat, Nabi berhenti lalu berdoa, ya Allah berikan rahmat itu untukku. Kalau ada adab, berhenti sebentar, ya Allah jauhkan dari adab ini. Jadi membaca tidak semata-mata cepatnya. Ada ayat rahmat berhenti, kita minta rahmatnya. Ada ayat adab berhenti, kita berdoa supaya dijauhkan. Itulah bacaan Nabi tentang Al-Quran, sehingga membaca itu sangat bermanfaat dan menjadikan satu kepribadian hamba Allah yang taat. Setelah malaikat mendoakan supaya diampuni, setelah malaikat mendoakan supaya selamat dari neraka jahim, setelah malaikat berdoa seperti itu, wadhilhum, masukkan orang beriman ini kepada surga Aden yang sudah kau janjikan. Masukkan juga ibu bapaknya yang soleh soleha, masukkan juga keturunannya. Innaka antal azizul hakim, kau itu maha gagah, kau itu maha bijak. Nah, waqimus sayyah wa antaki sayyati faqadhin wa dzalika huwal fawzul adzim. Kalau ada sedikit ya ampunilah, ya. Dan orang-orang ini semoga di dunia dijauhkan dari perbuatan jahat, ya. Waqimus sayyah, siapa yang dijauhkan perbuatan jahat, nah, tidak termasuk orang-orang yang kelak masuk surga, dijauhkan dari neraka. Terakhir ayat, wa dzalika huwal fawzul adzim, itu adalah kemenangan yang besar.
doa malaikat ini dikarenakan tertarik oleh orang beriman yang di jagat ini karena zikirnya dan tasbihnya. Nah, oleh karena itu ayat selanjutnya berbunyi wa kana bil mu'minina rohima. Lihat hamba-hamba, begitulah Allah kalau menunjukkan kasih sayangnya kepada orang beriman, diturunkan rahmatnya, dipuji tentang kebaikannya di hadapan malaikat. Malaikat pun tertarik untuk mendoakan maslahat dunia, bahagia dunia, mulia dunia, masuk surga sekeluarga. Ini adalah karena kita banyak berzikir dan bertasbih. Ibu bapak yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian sebagaimana judul yang saya sampaikan, ya, Allah itu sangat hebat memberikan satu kasih sayangnya sampai-sampai nanti di akhirat tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Ucapan Allah kepada orang itu, ucapan antara manusia-manusia ahli surga sudah di akhirat itu, ucapannya hanyalah selamat. Kata Allah, selamat kau, selamat kalian orang beriman. Ketemu mukmin dan mukmin di surga, selamatlah kamu, selamat juga kamu. Ya, persis ketika kita mengucapkan assalamualaikum ketika di dunia. Karena apa? Malaikat pun mengucapkan salam. Selamat atas kalian bima sobartum panikma ukbadar. Karena engkau itu orang sabar. Orang sabar menghadapi perintah pasti taat, ringan atau berat. Sabar di dalam musibah, maka dia pun istirja kepada Allah. Sabar dalam maksiat, tahan diri, jaga tentang kesucian diri, dijauhkan dari maksiat. Makanya dipuji oleh malaikat, ya. Udhulu janata bima sabartum panima ukbadar. Nih, masuk surga di sini karena kau bersabar. Jadi malaikat ucapan salamnya bukan hanya di dunia, di dunia doa, nanti di surga ucapan salam dari Allah, dari malaikat antar sesama umat yang beriman. Itulah tanda kasih sayang. Wa andalahum ajran kariman. Dan Allah menjanjikan kepada orang yang beriman yang selalu berzikir, bertasbih dari hatinya, ucapannya dan perbuatannya, wujud daripada zikirnya kepada Allah, yaitu amal-amal soleh, maka Allah menjanjikan ajron kariman, pahala yang mulia. Seperti apa pahala yang mulia? Nah, itu dari zikir saja, dari mensucikan diri saja, termasuk subhanahu wa ta'ala dan seterusnya, maka Allah beri ajron kariman. Kita harus tertarik. Memang tidak terlihat, tapi terasa nanti. Bapak sudah sodako. Di sini setiap selesai pengajian ada sodako dari bapak-bapak yang memberikan sodako itu puas hatinya, karena sudah tercatat sebagai orang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Kalau sudah sholat nikmat, sholat subuh nikmat Pak, hilang apapun yang ada beban-beban hati. Bahkan Allah menjanjikan ampunan. Di sini kalau dengan zikir itu ajron kariman, ajron pahala, kariman itu mulia. Contoh, kalau Allah memberi rizkinya mulia, bukan hasil dari sengketa. Rizkinya banyak dan penuh barokah, diberikan besok tambah banyak. Itu ajron kariman, pahala dari Allah. Dari zikirnya kita itu dekatnya dengan Allah, dengan sabarnya bigweri hisab.
orang-orang biasanya ada ukuran, Pak. Ya Rob, berapa kali lipat ini? Sekian. Kalau ini, kalau ini. Tapi ini gimana nih, ada orang yang sabar tuh. Nah, ya secukupnya saja. Berapa ukurannya? Tidak ada ukuran, secukupnya saja. Hebatnya orang yang sabar. Sabar dalam taat, walaupun berat, walaupun jauh, datang ke sini pengajian. Sabar dalam maksiat, tidak tertarik, walaupun menguntungkan dunia, nanti ditilang di akhirat. Sabar dalam musibah, tahan banting. Nah, hal yang semacam ini pahalanya tanpa ada hitungan, bighairi hisab. Yang ada berikan secukup. Berapa ya Rob? Secukupnya, terus saja berikan. Tertarik kita begitu, tidak ada batasnya orang yang sabar itu. Ya makanya jangan ngikutin obrolan di Jawa Barat ya. Sabar ge cenah aya tungtungna, ndak ada. Sabar, lanjut terus ya, lanjut terus. Pahalanya akan didapat nanti ya. Selanjutnya kalau diberi rezeki, status sosial, keberadaan dalam jabatan bukan yang disengketakan. Dan kita yang mengangkat itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hakikatnya. Di mana-mana orang mengeluhkan. Kenapa ya? Karena amal kita tertariknya Allah, lalu meningkatkan kualitas dari status sosial. Yang meninggikan, yang merendahkan itu amal kita. Coba olaknal insana fi ahsani takwim. Tapi akhir ayat summa rodadnahu asfala safilin, karena walaupun diciptakan badannya bagus ya, segala sesuatunya istimewa, tapi amalnya amal ke neraka, akhirnya direndahkan, serendah, lebih rendah dari aspal. Aspal itu artinya maka yang biasa dipijak oleh kita mobil lalu lalang di situ, itu artinya bawah. Summa rodadnahu, kami jatuhkan, rodadnahu asfalas safin ya, di paling bawah dari yang bawah. Nah, jadi kalau kita ingin mulia ya dekatlah dengan Allah, tertarik malaikat, ngikutin doa kita. Nah, inilah yang disebut rizki yang mulia, tidak sulit dicari, bahkan diberikan yang tak disangka-sangka, dan rizkinya juga barokah. Kalau namanya barokah, walaupun misalnya sekian juta atau sekian ratus ribu, besoknya tambah lagi, dari sini putar ada lagi, tak henti-hentinya turun dari gudangnya, diberitahu kepada malaikat, cukupkan. Nah, akhirnya sahabat tertarik juga, bertanya, Rasul gimana ini? Rizki kan perlu. Iya, tidak akan berhenti rizki dari langit selama orang itu hidup. Akan tetapi undanglah rizki yang baik itu, rizki yang mulai itu dengan cara banyak mengingat Allah, sehingga semuanya mendoakan kita. Kemudian rizki yang mulia itu artinya diberi anak, anak juga rizki, hartanya dari yang bersih ya, halal-halal, mudah lagi, tidak usah yang haram-haram, yang halal juga sudah tidak ketampung itu. Nah, kemudian anak diberi rizki anak, rizkinya juga mulia, soleh anaknya, diberi rizki anak, anaknya soleh, pikaresepen, lucu. Setelah besar anak berbakti, ibadahnya sampai tertarik orang. Ya mungkin kata Pak Haji Soleh bisa dipulung mantu lah, itu kena rizki sebagai anaknya yang soleh, soleha, tertarik orang, apalagi malaikat dan Allah. Nah, kemudian di samping itu tentang hubungan satu dengan yang lainnya, senantiasa mulia rizkinya, pemberian anak, pemberian dengan harta, pemberian status sosial, pemberian ilmu, didapat juga dimudahkan oleh Allah. Menghafal Quran jadi mudah, menghafal hadis tertarik, jadi semangat untuk mendapatkan peningkatan harta, peningkatkan juga ilmu, peningkatkan juga status sosial lebih tinggi di hadapan Allah. Maka itu hasil dari zikir kita kepada Allah. Nah, setelah diberikan sebagai itu, dari itu maka tinggal satu lagi,
karunia Allah, ya. Lalu Nabi bilang, wahai umatku, kalian itu beruntung, beruntung kalian itu, ya. Kenapa Rasul? Aku diutus, Allah menyayangi kamu dengan rahmatnya. Diumumkan di penghuni langit, orang ini hamba yang selalu dzikir. Malaikat sayang kepadamu, bukti sayang mendoakan sesuai kebutuhan kamu. Dan sekarang kamu beruntung, aku diutus kepada kalian semua, aku ditugasi, diakui oleh Nabi. Turunnya Nabi itu untuk pimpin umat. Lalu ayat selanjutnya, ya ayuhan nabiyyu, ayat 45-nya, hei Nabi, maksudnya ke Nabi Muhammad. Ya ayuhan nabiyyu, hei Nabi, inna, sungguhnya kami, arsalnaka, kami utus kamu Nabi Muhammad, ya. Ada tugasnya 5. Untuk bisa bersama dengan kalian, wahai sahabatku, aku diberi tugas 5. Nah Pak, kalau Bapak mengikuti, menyambut tugas Nabi yang 5, dialah yang akan mendapatkan padlan kabiron. Padlan kabiron itu keutamaan yang besar. Kalau kita nonton, biasanya disimpannya di mana Pak? VIP. Apa V-nya? Very, sangat. I-nya apa? Important, penting. P-nya person, ya. Jadi orang yang sangat penting, VIP di hadapan Allah, lebih dari VIP yang ada di dunia yang diciptakan oleh manusia. Allah itu memberikan padlan kabiron. Hai para sahabat, oleh karena itu sambutlah seruanku yang 5 ini. Mau Pak menyambut yang 5? Harus. Yang pertama, inna arsalnaka syahidan, aku sebagai saksi supaya hidupmu hanya yang baik-baik, kembali ke surga sebagai kampung halaman kalian. Dan aku sebagai saksi tentang adanya Allah dan maha segala. Allah hanya satu, Allah yang esa, la ilaha illallah. Maka dengan adanya aku diutus, tugasku adalah untuk membukakan hati yang tertutup, untuk membukakan mata yang terkatup, dan untuk membukakan telinga yang tuli, sehingga berfungsilah semua anugerah Allah kepada umat manusia yang asalnya di sekitarnya ada fakir, ada miskin, tidak tertarik. Setelah aku datang, maka kalian akan tertarik untuk menolong. Sebelumnya ketika engkau melihat ada kejahatan, kau biarkan. Setelah aku datang, kau ingin menolong yang teraniaya, dan ditolong juga yang menganiaya dengan cara menghentikannya. Sebelum aku datang, telingamu tertutup, tidak ada tertarik untuk baca-baca yang baik-baik. Yang dengar yang baik, yang jelek selalu kau dengar. Setelah aku datang, dibukakan, diajari hanya yang baik yang kau dengar. Maka satu sisi sebagai saksi esanya Allah yang berdampak pada kalian, terbukanya hati, terbukanya telinga, terbukanya mata. Jadilah seorang mukmin muslim yang besar kepedulian kepada saudara-saudaranya. Itu nanti aku di yaumul kiamah menjadi saksi atas kerja kalian, amal kalian. Dan kalau aku menjadi saksi, berarti tolong aku
kata Nabi, janganlah aku dimarahi Allah karena pekerjaan kamu, artinya aku tidak berhasil. Cirinya sebagai saksi harus puas ketika dihitung dalam perhitungan amal, aku menyaksikan kamu ahli surga. Aku harap setengah lebih penghuni surga datang dari umatku. Hebat Pak. Itu yang pertama, tugasku menjadi saksi. Yang kedua, wa mubasyiron wa mubasyiron, dan memberi kabar gembira bil jannati, hasil dari kehidupan ini yang taat padaku akan ditempatkan di surga. Mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Pemandangannya belum pernah terlihat kau di dunia. Betapa indah di surga itu. Bunyi-bunyian belum pernah kau dengar semerdu seperti di surga. Dan kalau engkau dalam hati selintas ada bayangan mungkin seperti itu surga, maka ketika kau menjadi ahli surga jauh berbeda dari apa yang kau bayangkan. Sudah saya terangkan dulu, tidak ada malam, siang semuanya siang. Tidak ada tidur, walaupun tidur itu nikmat, tapi nikmat karena capek di dunia. Di surga tidak ada capek, ya. Kemudian makan minum tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Umur, kalau bapak sekarang sudah menjelang tua, jangan kecil hati. Di situ Allah jadikan muda, pasangannya juga sebaya, rata-rata 33 tahunan. 33 tahunan. Jadi bapak-bapak ibu, sebagaimana saya sampaikan di bulan-bulan yang lalu, ini adalah muda-mudi masa depan. Yang sakit tidak ada sakit. Di surga nggak ada yang sakit, disembuhkan, disehatkan. Jadi aku datang untuk memberi kabar gembira, mubasyiron. Tadi syahidan wa mubasyiron, sehingga besar harapan kalian. Hidup setelah dunia, ada akhirat. Yang tidak selesai persoalan di dunia diselesaikan di akhirat. Oleh karena itu, salinglah kau mendoakan, salinglah kau memaafkan. Jangan diambil alih nanti persidangannya di akhirat. Lebih berat kalau sudah ditangani Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita, kata Nabi, saling mencintai satu sama lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kalau belum mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Bapak pimpinan acara masih ayat ya waktu masih ada atau habis? Sudah tet? Udah? Oh boleh ya Pak ya. Tilu deui Pak, tilu deui. Pak Andi, kalau ada direkam yang kayak gitu mantu dimasukkan ngobrol gitu banyak, mana Pak Andinya? Nah, jadi potong dulu nanti nyambung. Yang ketiga nadiron. Kalau yang kedua mubasyiran dengan surga, tidak ada maut lagi, panjang umur, hebat, pokoknya tidak ada tandingan lah surga ini. Kalau boleh saya tanya, ramai mana Pak Ibu di dunia, di kota metropolitan dengan di surga? Ramai mana? Ramai dunia, ramai akhirat. Ramai akhirat. Nah, harus itu keyakinan. Jangan sampai mengikuti cara berpikir, aduh ngeri ketika dikubur di tempat yang jauh lalu ditinggalkan, ya. Itu berpikir anak-anak yang belum jauh, belum terbekali oleh Al-Quran dan hadis. Namanya dibuang. Selesai saja hidup, bukan lanjutan. Mana yang sudah diciptakan jadi manusia, berlanjut jadi manusia di alam kubur, berlanjut jadi manusia yang beruntung nanti di akhirat kalau menyambut yang 5 ini dari Rasulullah. Aku ditugasi 5. Yang ketiga, nadiron, pemberi ancaman bagi yang durhaka. Ancamannya neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu orang-orang betul merasakan satu kekecewaan, di samping kecewa, penyesalan. Saya ulangi tentang penyesalan dalam neraka. Orang menyesal di dunia bisa bertaubat yang sebenarnya, taubatan nasuha.
Kalau sudah kita di neraka, kalau di akhirat penyesalannya itu bukan hanya ahli neraka, bukan hanya orang durhaka, orang ahli surga pun menyesal ya. Coba bayangkan orang rajin ibadah, dermawan, setiap ada kesempatan diturunkan, nanti menjadi ahli surga, dia menyesal. Kata Nabi, ya Rob, ya Allah, andai kata aku tahu nikmatnya dermawan seperti ini, aku sedekah di sana, aku sedekah di sini, betapa nikmatnya pahala yang kurasakan. Kalau aku tahu seperti ini pahalanya, niscaya aku habiskan harta-hartaku di jagat ini. Kembalikan ya Rob, tak usah, kau sudah baik menjadi ahli surga. Orang tahajud Pak, disingkirkan selimut yang tebal, kasur yang empuk, diambil air wudhu, atau mungkin juga supaya sekalian ke masjid, mandi jam 2.30. Nah, kemudian sebulan sekali, seminggu sekali, tidak tiap hari, nanti dapat nikmat dekat dengan Nabi. Dia akan bicara, ya Rob, ya Allah, andai kata aku tahu nikmatnya tahajud seperti ini, menyisihkan waktu hanya 1-2 jam, kalaulah aku tahu pahala nikmatnya seperti ini, niscaya aku habiskan malam demi malam tak tersisa. Itu penyesalan ahli surga. Juga penyesalan ahli surga ketika membina istri dan anaknya. Ya, namanya membina keluarga, kadang-kadang juga piring Pak, ya pakai trokna, tapi dengan sabar sang suami, dengan sabar sang istri, dengan sabar suami itu orang tua membina anaknya, lalu juga memberitahukan kepada kita dalam hadis-hadisnya, kalaulah tahu pahalanya membina keluarga seperti ini, niscaya aku khusyuk untuk membina keluarga seperti ini. Nah, penyesalan di surga saja ada penyesalan. Ya, kenapa tidak lebih banyak? Tidak lebih sempurna? Ya, apalagi dalam neraka jahanam, penyesalan sampai keluar bukan lagi air mata, tapi darah. Kalaulah disimpan perahu di pipinya, dengan derasnya air mata itu akan hanyut juga perahu yang ada di pipinya. Hebatnya dapat dibayangkan seperti apa derasnya. Begitu Nabi ngomentari yang ada di neraka. Maka Nabi mengatakan, aku diutus oleh Allah bukan hanya sebagai saksi, tapi juga pemberi kabar gembira dengan surga dan ancaman dengan neraka, supaya kamu lebih tauhid kepada Allah, supaya kamu lebih ingin menuju surga, banyak amal soleh, supaya dijauhkan dari neraka, dijauhkan kamu dari perbuatan dosa dan maksiat, syirik dan maksiat. Kemudian yang keempat, aku ditugasi. Ini khutbah Nabi juga dulu, saya ulangi lagi ya. Aku ditugasi yang keempat, da'ian, ya, da'ian ilallahi biidni, dengan izin Allah aku diperintahkan supaya mengajak umat manusia ibadah kepada Allah. Aku ini ada SK-nya, kalau boleh saya katakan. Nabi diutus ada catatannya. Dengan izin Allah aku diperintah supaya mengajak umatku ibadah kepada Allah. Nah, apakah dakwahku diterima? Aku maju. Apakah dakwahku ditolak? Aku maju. Karena tugasku adalah menyampaikan, membumikan Al-Quran di jagat ini. Walau istakbartu mastakbartu. Kalau aku sudah melangkah, pantang mundur aku ke belakang, maju terus, dikarenakan perintah Allah harus mengajak semua, aku harap setengah lebih menjadi ahli surga dari umatku. Dan setelah itu, nah yang terakhirnya yaitu sirojan muniron. Siroj itu lentera, tapi jangan dianggap lentera yang kelap-kelip itunya ya hanya di situ kalimatnya sirojan, berarti lampu yang terang benderang ya. Sirojan muniron, yang memancarkan cahaya untuk menerangi hati yang gelap. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, gelap karena kejahiliahan ya. Kalau mau cari nasib bukan ke Allah, datang ke Kuncen. Di situ ada patung besar namanya Hubal,
di belakangnya ada relief Ibrahim Ismail yang sedang main dadu, dan kuncen dibayar. Lalu ditanya, apakah Tuan aku berangkat atau tidak sekarang? Nasibnya di dadu yang bermata 3. Kuncen lempar dadu, akhirnya kerjakan. Kalau ternyata dilempar itu latama, jangan kau kerjakan. Yang satu lagi gopla, ya. Jangan-jangan nggak payah dari gopla itu, ya. Ya artinya boleh berangkat boleh tidak. Coba bayangkan Pak, kalau nasib diberikan kepada dadu seperti itu, datang ke kuncen, walaupun keberuntungan saat itu di situ dikatakan jangan kau berangkat, ya akhirnya dia diam, tidak. Nasibnya jelek sekali. Kalau kita diajari oleh Nabi sholat istikharah, nah sholat istikharah, minta pilihan kepada Allah. Kalau tidak jadi, beruntung karena sudah pilihan Allah. Tidak ada kecewa, tidak ada bersedih, tidak merasa rugi, beruntung Allah tunjukkan ini jalan kita. Nah, jadi Nabi itu sebagai juru penerang yang menerangi jahat hati kita dari gelap gulita di zaman jahiliyah menjadi terang benderang. Nah, 5 itulah Pak ringkasannya tugas Nabi: sebagai saksi, kedua pemberi kabar gembira, ketiga ancaman neraka, keempat berdakwah untuk ibadah pada Allah, kelima juru penerang, terang benderang, menerangi jagat ini dengan dinul Islam. Puncaknya Allah memberitahu supaya ini dimiliki, wabasyiril mu'minin. Muhammad, beritahukan, gembirakan untuk orang beriman. Alhamdulillah sampai pada kita nih berita ini. Allah menurunkan rahmat, cintanya malaikat menurunkan doa, Nabi ditugasi yang 5. Kalau kita menyambut tugas Nabi yang 5, maka wabasyiril mu'minin, beri kabar gembira Muhammad, beruntung untuk orang yang beriman, bi'annalahum, karena untuk mereka minallahi, dari Allah bukan dariku, kata Nabi, fadlan kabiro, keutamaan yang besar, status sosial diangkat, VIP lebih dari VIP manusia, very important person. Kan kalau ada VIP makan juga di sini, yang lain ngantri lama, di sini tidak. Allah lebih mem-VIP-kan hambanya yang beriman, ya. Di situ rezekinya mulia, gampang, juga ibadahnya gampang, tidak sulit. Pak, ada orang yang datang kepada saya, Pak, gimana, nangis. Saya sendiri ya untung diberitahu oleh Allah, ya, baca. Sampai sekarang Pak, saya sulit sekali untuk tahajud, padahal saya bisa. Saya sudah niat tahajud tapi kesiangan. Besoknya saya niat tahajud, pekerjaan tidak selesai. Nangis Pak di hadapan saya. Oleh karena itu, kalau Bapak dimudahkan, hakikatnya sudah diberikan padlan kabiron. Padlan kabiron. Setiap ada pekerjaan yang baik, kita dimudahkan, itu sudah diberikan padlan kabiron. Karena banyak orang yang ingin baik, tidak jadi. Uang sudah disiapkan untuk sedekah, tiba-tiba ada yang nagih misalnya, tidak jadi, karena ini dulu yang didahulukan. Mau tahajud, tidak jadi, apa kesiangan atau mungkin kerjanya tidak sempat, pokoknya tidak ada kesempatan, tidak diberi kesempatan dengan cara apanya. Tetapi kalau orang-orang itu beriman, ada dalam naungan Allah, kasih sayang malaikat dengan doanya, menyambut seruan Nabi yang 5, maka wabasyiril mu'minin bi'anna lahum minallahi, beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ini dari Allah, padlan kabiro, keutamaan yang besar. Dan ditutup, ada yang tidak senang kepada orang beriman itu beruntung. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada'adahum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Nah, Allah menyadari
ada orang yang tidak senang kalau orang yang beriman itu jadi ahli surga. Yang paling tidak senang iblis dan syaitan. Yang tidak senang selanjutnya orang yang tidak beriman alias kafirin dan orang munafik. Maka Muhammad beritahu, kalau keberuntunganmu akan diraih, jangan lupa ada yang tidak senang. Kau hadapi orang-orang yang selalu berbuat adahum, mengganggu kalian itu, hendalah biarkan mereka. Jadi tong di layanan, kalau bahasa Sunda mah wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Kalau yang mengganggu biarinlah. Jadi kalau istilah bahasa Sunda mah gemerung galeno, Pak. Unia gemerung galeno. Gemerung galeno teh nu burung jeung nu gelo katanya. Ibu abdi pun biang selalu mengatakan, kalau batur tidak baik, kamu jangan ikut tidak baik, jangan terpancing tidak baik. Bisi geburung galeno cenah. Nu burung jeung nu gelo sami wae. Allah mengatakan, da'adahum. Kalau kafirin, kalau menafikin, mau mengganggu, da'adahum. Ya biarin aja lah, lewat. Ya, jadi jangan sampai mengganggu, walaupun kita diganggu. Khusyuk terus ibadah, menyambut seruan Nabi yang 5 dan berzikir tak henti-hentinya sampai orang-orang mengatakan, gila orang ini sebut Allah saja di mana-mana, Allah saja. Masya Allah, Pak, istimewanya. Jadi oleh karena itu akhir dari situ, wa tawakkal Allah, bertawakallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai pemimpin. Kalau Allah pemimpin kita, menang. Fa inna hizballahi humul ghalibun, golongan Allah pasti menang, ya. Dan salah satu diantaranya seperti dzikir, ada suami yang ngetes istrinya, kalau segala sate Allah we bismillah, Allah bismillah. Ya suami teh itu harus gitu-gitu we, jangan-jangan ya gila atau gimana seperti zaman hadis Nabi. Satu kali dia kumpulkan katak yang banyak, kemudian disimpan di kolam. Nah, coba wahai istriku, ambillah, aku ingin untuk makan dengan ikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah untuk kami keluarga, aku perintah dari suamiku. Kemudian oleh sayur bongkok, Pak. Alhamdulillah, ikan mas yang gede-gede. Setelah itu dipasak, kaget sekali suaminya. Satupun katak tidak ada di sayur bongkok itu. Nah, inilah diantara yang nyata yang bisa dilakukan oleh orang-orang, pengakuan dari orang-orang, dan terasa oleh para sahabat Nabi, sampailah pada kita. Kesimpulan, jadilah kita sebagai orang mukminin yang sebenarnya, karena mukminin yang sebenarnya yang selalu berzikir dan senantiasa wujudkan dzikir dalam hati, perkataan dan perbuatan, sehingga menarik kecintaan Allah dengan menurunkan rahmatnya. Malaikat mendoakan kita, dan Nabi ditugasi dengan yang 5 itu sebagai saksi, memberi kabar gembira surga, ancaman dengan neraka, dan berdakwah tak henti-hentinya tertarik manusia atau tidak, dan sebagai lentera juru penerang yang terang benderang menerangi kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hal semacam ini anugerah yang Allah berikan. Informasi di Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 menjadikan cahaya penerang dalam hati kami yang bisa mewujudkan iman dan amal soleh yang bisa membawa kami dengan rahmat-Mu masuk menjadi hamba-Mu yang menjadi ahli surga yang penuh kenikmatan. Ya Allah, bereskanlah agama kami, karena agama adalah pedoman hidup kami. Bereskanlah juga ya Allah dunia kami, karena di dunia ini kami hidup. Dan bereskanlah akhirat kami, karena kesana kami semua akan kembali. Kalaulah ada umur panjang, maka jadilah sebagai tambahan kebaikan. Andai kata satu saat menghadap kepadamu, jadilah sebagai peristirahatan dari segala kejahatan. Ya Allah, berilah pada kami ampunan-Mu, berilah pada kami doa-doa semua dikabul, dan berilah pada kami keluarga sakinah mawaddah warahmah,
tambah ilmunya untuk keselamatan dunia akhirat, rizki yang banyak luas baik halal untuk bekal ibadah, dan diberikan juga kesehatan lahir batin akal pikiran supaya kami bisa menyempurnakan ibadah yang menjadi tugas dan kewajiban kami. Dan ya Allah, bangunlah rumah di surga, tempat kembalinya kami semua di saat kembali kepadamu. Amin amin ya mujibas sailin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, demikian tadi telah disampaikan bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur. Dan mungkin kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, silakan. Ayo saya. Kalau memang tidak ada, saya ingin bertanya satu saja. Tadi di awal dikatakan kalau diharam ketika kita mau sholat subuh, jangan berharap ketika kita datang 1 jam sebelum subuh sudah dapat tempat. Nah, kalau memang ini terjadi Pak Ustadz, kita datang ke masjid itu kan ada sunnah muakkad dari Rasulullah, sholatlah tahiyatul masjid. Kalau kita dapatnya itu di luar, di halaman, itu niatnya bagaimana? Apakah juga berlaku sholat tahiyatul masjid atau bagaimana? Itu, terima kasih. Selama itu dijadikan tempat sholat, mudah-mudahan termasuk. Mudah-mudahan termasuk. Tapi ada juga yang mengatakan secara lahiriahnya sih katanya. Ayah oke. Nah, lahiriahnya kan di luar, tidak. Nah, yang semacam ikhtilaf perbedaan ini serahkan pada Allah, mudah-mudahan saja tercatat sebagai tahiyatul masjid gitu. Karena ada yang jelas bukan itu tahiyatul lapang katanya. Nah, akan tetapi ya yang Maha tahu Allah, ya serahkan saja, ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, kita juga tidak sengaja ya, misalnya contohnya Pak, kita intikaf. Biasanya di sini kalau mau sholat Idul Fitri itu kan jam 6 masih bisa ngikutin. Ada grup dokter ya. Pada waktu itu begitu, karena di luar, begitu ada maghrib atau isya selesai langsung ke depan. Bersyukur alhamdulillah bisa sampai tengah malam. Nah, setelah malam pulang. Setelah pulang jam 3 datang lagi mau ke tempat itu. Di halaman Pak, dekat ya bin Daud dan sebagainya. Nah, yang sudah tahu itikaf itu justru kalau sudah mulai datangnya lagi dari jam 12 ke situ. Nah, ini tadinya wah sudah jam 3 sudah pasti kita di depan. Jam 3 sudah di luar. Karena orang lain itu setelah isya buru pulang, cepat datang lagi jam 12-an. Nah, ini pulangnya jam 12 pulangnya. Ya, sekali lagi kalau ada itikaf nanti saya ketemu juga dengan ya itikaf itu dari Peruri, siapa DKM pernah kan di sini ya, ketemu dengan. Nah, jadi kalau mau di itikaf itu caranya, nah jam 12 itu sudah datang lagi di situ minimal lah. Nah, ada juga orang yang tidak pulang tapi di situ. Nah, jadi kesimpulan kita serahkan Pak Haji Soleh kepada Allah, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan kita mendapatkan keutamaan VIP menurut Allah gitu ya. Ayah Dit ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Untuk selanjutnya silakan buka Ibnu Katsir Ya. dari 40 kan di situ saya Haji Yahya Kabunggul ya maksudnya. Nah, jadi dari 41 sampai 48 puas sekali lah, puas gitu. Kalau kita sebelum menghadap kepada Allah diharapkan minimal terjemah tafsir Ibnu Katsir ada, kita akan menjadi manusia-manusia yang amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.